semua, sambil nunggu teman-teman yang belum gabung, kita kenalan dulu yuk satu-satu yuk. Dari Anissa, silahkan berkenalkan diri, nama sama sekolahnya dari mana. Ya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Octavia Salsabila. Saya sekolah di SDN Dr. Sutomo 5 Surabaya. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Wah, Anissa semangat banget buat ngikutin pembahasan hari ini, guys. Kalian jangan sampai kalah juga ya. Anissa ini panggilannya siapa? Nisa atau Anissa. Anissa? Oh, Anissa. Oke, Anissa. salam kenal ya Anissa. Lanjut Ya, kita Kak. ke Nakila. Silakan Nakila, perkenalkan diri. Loh, Nakilanya kemana? Videonya. Iya. Nama saya Nakila Keisha Elektra. Sekolahnya di SDN Dr. Sutomo 5 Surabaya. Oh, Dr. Sutomo 5 juga. Sekelas nggak nih kira-kira sama Anissa? Udah kenal belum kira-kira? Beda kelas. Oh, beda. Oke. Karena beda, nanti kenalan lagi ya, biar lebih akrab lagi nanti. Selanjutnya, aku mau siapa ya? Ilham. Ilham, silakan perkenalkan diri, nama sama asal sekolahnya. Nama saya Ilham Arya Kusuma, Dr. Sutomo 5, kelas 5A. Oh, dari Dr. Sutomo 5 juga. Komunitas nih kayaknya ya. Banyak banget. Lanjut dari siapa nih yang nama akunnya Infinix Smart 4? Siapa nih? Silahkan perkenalkan diri, nama sama asal sekolahnya. Speakernya bisa di-on-kan. Aku Anissa. Speakernya dinyalakan dulu. Nama saya Satria Dharma dari kelas 5B sekolah SDN 5. Dr. Sutomo 5 juga. Kalau selanjutnya, ini Zulmi Astadiki, silahkan perkenalkan diri, nama dan sekolahnya. Saya Zulmi Astadiki Nurul Islami dari SDN Dr. Sutomo 5. Oh, Dr. Sutomo 5 lagi. Wah, nanti kita akan itu ya, bangun komunitas Dr. Sutomo 5 ya. Keren, Dr. Sutomo 5 hebat semua. Mau join pembahasan hari ini, kalian keren. Lanjut. Siapa ya? Nadivia. Nadivia, silahkan dinyalakan dulu videonya sama speakernya. Assalamualaikum, nama saya Nadivia Hanifa, kelas 5 Bukhari dari MI Muhammadiyah 5 Surabaya. MI Muhammadiyah 5 Surabaya. Single ya berarti ya. Kita tunggu teman-teman yang lain dulu untuk gabung. Boleh sambil ini kenalan dulu satu sama lain biar makin akrab ya. Udah dapat soal semuanya? Sudah. Sudah dipersiapkan alat tulisnya? Sudah. Oke, sebelumnya teman-teman, kalau misalkan nanti suaranya ketika ada yang putus-putus atau gambarnya nggak jelas, kalian bisa interupsi ya, bisa tanya, bisa angkat tangan dan bilang, Kak, maaf suaranya nggak jelas atau Kak, videonya kurang jelas gitu ya? Ya. Oke. Ya. Saya ngapain Pak? Emang acaranya dimulai jam berapa kalau kelas 5? Sama juga. Oh. 16.05.
Oke. Karena waktu menunjukkan udah pukul 4, mari kita mulai aja dulu ya, teman-teman. Sambil menunggu teman-teman yang lainnya untuk gabung. Ya. Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di webinar SSC, pembahasan tentang Mid Challenge 2020. Hari ini kita akan membahas tentang matematika dan juga IPA. Kemudian sebelum memulai acara ini, kita marilah berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum pembahasan kita mulai, Kak Tika akan menjelaskan tentang tata tertib selama mengikuti pembahasan kali ini. Yang pertama, peserta wajib mengaktifkan video atau kamera saat acara berlangsung. Jadi semuanya harus diaktifkan videonya ya. Yang kedua, peserta wajib mematikan suara atau mute selama berlangsungnya pembahasan agar penyampaian materinya bisa terdengar dengan baik dan jelas. Yang ketiga, peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan langsung mengangkat tangan atau interupsi. Kak, saya masih bingung. Kak, saya masih belum paham. Saya mau tanya-tanya dulu. Seperti itu ya nanti mekanismenya. Ya, Kak. Iya. Sebelumnya, oh iya tadi belum kenalan ya sama Kak Tika. Perkenalkan nama aku Kak Tika, salah satu tenor dari SSC. Nanti akan memandu kalian buat pembahasan. Tapi yang bahas bukan Kak Tika. Yang bahas hari ini dijamin tentarnya juga seru banget. Sebelum kita kenalan sama pematerinya, kita kenalan dulu sama kakak-kakak alumni yang sudah berhasil mencapai suksesannya selama belajar di SSC. Yang pertama ada Cornelia Puspadewi, biasanya dipanggil Kak Nelly. Nah, Kak Nelly ini adalah siswa SDN Erlangga 3 Surabaya yang merupakan peraih nilainya tertinggi di SDN Erlangga Surabaya. Dan juga kakak ini diterima di SMP 1 Surabaya melalui Japres NRS. NRS itu dicapai dengan setengah mati dengan belajar di SSC, teman-teman. Jadi kakak ini tuh rajin banget untuk ikut tambahan, untuk mengerjakan SOS, mengerjakan LSM, ikut safari, pokoknya semuanya itu ditempuh Kak Nelly ini biar menjadi siswa berprestasi. Selanjutnya, selain Kak Nelly, ada juga siswa berprestasi lainnya yang bernama Narendra Alfarainardi atau biasanya kita panggil dengan Kak Rendra. Mungkin ada yang sudah kenal atau pernah bertemu di jalan. Nah, Kak Rendra ini adalah peraih nilai tertinggi di SDN Kertajaya atau di Puja. Nah, kakak ini sekarang diterima di SMP 1 Surabaya melalui Japres NRS dan juga kakak ini berhasil menjadi juara 1 siswa berprestasi akademik tingkat kota Surabaya. Wah, keren Surabaya loh. Nah, jadi siswa berprestasi itu nggak gampang, harus diraih dengan penuh perjuangan, penuh sakit, pokoknya penuh tantangan pokoknya. Makanya kalian hari ini akan diajak untuk lebih kenal lagi soal-soal sulit dengan pembahasan dengan tentor SSC. Selanjutnya, karena tadi udah kenalan sama kakak-kakak yang berhasil belajar dan mengukir prestasinya di SSC, kemudian kita akan kenalan nih sama pemateri hari ini. Pemateri hari ini adalah Kak Dina. Dia adalah salah satu tentor SSC terbaik
di Surabaya. Sebelumnya kita dulu Kak Dina. Mana ya Kak Dina ya? Kak Dina. Kak Dina mana? Halo. Oh iya, Kak Dina. Halo. Ya, Kak Dina sudah bergabung dengan kita hari ini. Selanjutnya kalian akan membahas pembahasan hari ini bersama kita. Kita langsung saja ke Kak Dina untuk melakukan pembahasan hari ini. Selamat menyimak dan selamat menyaksikan. Kalian boleh bertanya ya, kalau nanti ada yang bingung. Pak. Oke. Halo semuanya, selamat sore. Jadi hari ini kita pembahasannya sama Kak Dina ya. Sudah disiapin semua untuk soal-soalnya dan alat tulisnya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, langsung bilang aja ya. Oke, sebentar Kak Dina siapkan dulu untuk soalnya. Oke. Udah tahu Kak jawabannya. Oke. Ayo Kak. Ayo Kak. Kakak. Halo. Halo. Halo ya. Gimana suaranya Kak Dina, sudah terdengar? Sudah. Oke, jadi karena di sini kan soalnya kan ada 50 soal nih, ada 25 soal matematika dan 25 soal IPA. Nah, Kak Dina di sini pilihin aja soal-soalnya yang menurut Kak Dina itu perlu dibahas gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti 50 soal dibahas semua, nanti waktunya tidak cukup gitu ya. Jadi Mbak Dina sudah pilihin beberapa soal, jadi nanti kalau misalnya kalian ada yang ditanyakan untuk soal-soal yang dibahas, silakan ditanyakan ya. Oke, kalau gitu Kak Dina mulai. Jadi untuk yang pertama ini adalah soal nomor 2. Nah, di sini kita membahas tentang jaring-jaring. Jadi yang namanya jaring-jaring itu adalah bangun ini ya, jadi dari bangun, suatu bangun, kemudian ada jaring-jaringnya, biasanya berlaku untuk apa? Bangun ruang ya, bangun ruang itu kan seperti kubus, kemudian ada balok, terus ada limas, dan juga prisma. Nah, ini salah satunya, ada jaring-jaring ini. Kalau kalian tahu, ini jaring-jaring dari bangun apa? Ada yang tahu? Kalau dilihat kan di sini ada bangun persegi panjangnya ini ya. Terus ada bangun segitiga. Nah, jadi ini adalah gabungan dari beberapa bangun ya. Ada persegi panjang, kemudian ada bangun segitiga. Kira-kira ini jaring-jaring dari bangun apa? Prisma segitiga. Iya, betul. Jawabannya adalah prisma segitiga. Jadi karena di sini dia ada segitiga, nah itu adalah jaring-jaring segitiga. Kalau digambarkan, ya gini ya, prisma segitiga. Nah, ini. Jadi kurang lebih seperti ini gambarnya. Jadi kalau kita lihat prisma segitiga, nah ini alasnya, nah ini berbentuk segitiga, kemudian ada bangun persegi panjangnya. Oke. Kita lanjut. Selanjutnya di sini Mbak Dina pilih soal nomor 5. Coba dicek soal nomor 5. Di sini adalah menghitung besar sudut dari suatu bangun. Jadi kalau misalnya kita mau menghitung besar sudut suatu bangun, kita lihat dulu bangunnya. Nah di sini
tertera pada nomor 5 itu adalah bangun segitiga. Kalau kita tahu jumlah sudut pada segitiga itu jumlahnya adalah 180 derajat. Betul? Jadi segitiga apapun, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga siku, segitiga sembarang, kalau ditotalkan jumlah seluruh sudutnya itu adalah 180 derajat. Tapi kalau bangun segi 4 ya, kalau bangun segi 4 itu jumlah sudutnya adalah 360 derajat. Bangun segi 4 itu apa saja? Ada persegi, kemudian ada persegi panjang, ada belah ketupat, ada layang-layang. Nah, itu adalah termasuk bangun segi 4. Oke, kita kembali lagi ke soal nomor 5. Di sini ada segitiga sama kaki. Kenapa sama kaki? Karena di sini ada tanda sama ya. Nah, ini ada tanda sama. Ini namanya adalah segitiga sama kaki. Karena di situ tertulis ada lambang sama ya. Kemudian yang ditanyakan adalah besar sudut A. Berarti caranya bagaimana? 180 kita kurangi dengan sudut yang diketahui yaitu 20. Jawabannya berapa? 160 derajat. Nah, di sini 160 derajat itu belum selesai. Kenapa? Karena ini tadi kan segitiga sama kaki. Nah, sudut A dan sudut B itu besar sudutnya adalah sama. Sehingga 160 ini dibagi dua. Karena kan di sini untuk sudut A dan sudut B. Dan yang ditanyakan adalah sudut A. Berarti 160 dibagi 2 berapa? 80. Iya, betul. Jawabannya adalah 80 derajat. Dari sini, mengerti? Atau ada yang ditanyakan? Mengerti. Oke. Misalnya Mbak Dina mau kasih contoh untuk bangun ini ya, bangun segi 4 misalnya. Mbak Dina mau gambar sebentar. Oke. Nah, ini bangun apa? Jajar genjang. Ya, kalau kita tahu bangun jajar genjang ini namanya segi 4 karena di sini sisinya ada 4. Ya. Jadi, kalau jajar genjang itu, nah sudut yang berhadapan itu dia sama besar. Nah, jadi sudut ini sama dengan sudut yang sini. Dia termasuk sudut lancip. Kemudian sudut yang ini itu sama dengan sudut yang sebelah sini. Jadi sudut yang berhadapan itu besarnya adalah sama. Oke, misalnya Mbak Dina tulis, kalau di sini diketahui sudutnya adalah 60 derajat, ya. Bentar, Mbak Dina kasih huruf dulu biar gampang. A, B, C, dan D. Nah, jika diketahui di sini sudutnya adalah 60 derajat, otomatis sudut C juga mengikuti berapa? 60 derajat. Nah, lalu bagaimana kita menghitung sudut B dan juga sudut D? Berarti kita kurangi. Karena segi 4 itu 360, kita tulis 360 derajat dikurangi 60 ditambah 60 berapa? 120. Nah, jawabannya berapa? 240 ya. Karena B dan D itu besar sudutnya sama sehingga 210 dibagi 2. Jadi besar sudut B itu sama dengan 120 derajat. Seperti ini untuk cara menghitung bangun yang segi 4. Mengerti? Atau ada yang mau ditanyakan? Mengerti. Oke, kalau tidak ada, Mbak Dina lanjutkan. Selanjutnya, coba dilihat soal nomor 7. Nah, ini sudah masuk ke pecahan.
bentuk sederhana. Jadi yang namanya pecahan itu bisa mencari apa? Pecahan senilai. Ya. Kemudian bisa juga bentuk sederhana, ya. Nah, penyederhanaan senilai, kemudian sederhana. Nah, sebenarnya untuk pecahan senilai ataupun pecahan sederhana itu sama saja. Karena di sini kan pecahan sederhana itu berarti kita cari pecahan yang nilainya sampai paling kecil, ya. Misalnya, Mbak Dina punya pecahan ke 72. Jika akan menjadi pecahan yang paling kecil. Per 72. Caranya untuk menyederhanakan yaitu kita bagi dengan angka yang sama. Misalnya dari 2 itu bisa dibagi berapa? Misalnya kita mulai dari yang muda aja dulu. Misalnya dibagi 4 dulu, Mbak. Oke, kita bagi 4 ya. Jadi kalau misalnya pembilangnya dibagi 4, untuk penyebutnya juga harus dibagi 4. 40 dibagi 4, 10. Kemudian 72 dibagi 4 berapa? Bisa apa tidak? Berapa? Ada yang tahu? 74 dibagi 4, 18. Nah, hasilnya 10/18. Mbak, ini masih bisa disederhanakan. Nah, kalau misalnya bisa, berarti kita harus membaginya lagi. Misalnya kita bagi berapa? 2. 10 dibagi 2, 5. 18 dibagi 2 sama dengan 9. Kita sudah memperoleh pecahan 5/9 yang tidak bisa dibagi lagi. Berarti ini adalah bentuk sederhana dari pecahan berapa? 40/72. Kemudian kalau pecahan senilai. Kalau pecahan senilai misalnya 3/5. Kalau menyederhanakan pecahan itu kan kita bagi, ya. Nah, kalau pecahan yang senilai itu dikali. Jadi kebalikannya. Jadi kalau misalnya di pembilangnya itu dikalikan 2, berarti untuk penyebutnya juga dikalikan 2. Ini ya, jadi antara pembilang sama penyebut itu dikalikan dengan angka yang sama. Nah, berarti 3 kali 2, 6, 5 kali 2, 10. Apakah hanya dikali 2, Mbak? Tidak, bisa dikali 5, dikali 10. Yang terpenting kuncinya adalah jika pembilangnya berarti pembilangnya juga harus dikalikan 2. Jadi harus dengan angka yang sama, gitu ya. Oke, sekarang kita kembali ke soalnya. Di sini bentuk sederhana dari 20/34. Kita sederhanakan dengan dibagi angka berapa? 2. Oke, kita coba dengan angka 2. 20 dibagi 2 berapa? 10. 10. Lanjut, 34 dibagi 2 berapa? 17. Nah, berarti dari 10/17 kita bisa sederhanakan lagi atau tidak? Tidak. Nah, kalau tidak bisa berarti jawabannya, untuk yang nomor 7 jawabannya yang A, 10/17. Dari sini paham? Atau ada yang ditanyakan? Tidak. Good. Dan operasi hitung pecahan ya, ada penjumlahan dan juga pengurangan. Jika ada operasi hitung pecahan dengan penyebut yang berbeda, nah di sini kan ada 15, kemudian ada 5, dan juga ada 3. Kita tidak bisa langsung menghitung, misalnya 4 ditambah 3, kemudian dikurangi 2. Tapi yang harus kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya dulu.
Nah, Mbak Dina tulis dulu di sini ya. Dikurangi sama dengan. Di sini ada angka 15, ada 5, dan juga angka 3. Untuk menyamakan penyebut tersebut, gitu ya. Jadi kalau ada 15, 5 sama 3, kira-kira pakai angka berapa? 15. 15. Kan angka 15, betul. Karena 15 ini sudah termasuk KPK dari ketiganya ya. Jadi maksudnya bisa dihitung. Oke, 15 sama 15 berarti tetap di sini angka 4. Terus 15, di sini 5, berarti 15 dibagi 5 dulu, sama dengan 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Kemudian 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 dikalikan 2 sama dengan 10. Nah, dari sini baru kita hitung. Jika penyebutnya semua baru bisa dihitung. 4 ditambah 9 itu sama dengan 13. 13 dikurangi 10 sama dengan 3. Nah, loh Kak, ini jawabannya kok tidak ada 3/15. Berarti yang harus kita lakukan adalah kita cari pecahan senilainya ya. Jadi 3/15 ini bisa kita sederhanakan untuk mencari jawabannya. Jadi kalau disederhanakan berarti dibagi berapa kira-kira ini 3 sama 15? Dibagi 3. Nah, kita bagi 3. Oke. Hasilnya 3 dibagi 3 sama dengan 1. Kemudian 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, berarti jawabannya adalah 1/5. Jawabannya yang D. Dari sini paham untuk menyamakan penyebut digunakan untuk menghitung operasi pecahan? Paham. Oke. Kalau gitu Mbak Dina lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 12. 7/10 ditambah 1/5. Kemudian ada 1/2 ditambah 5/12. Tanda yang tepat untuk melengkapi kalimat matematika di atas adalah, nah berarti kita harus menghitung terlebih dahulu hasilnya, ya. Di situ ada 7/10 ditambah 1/5. Oke, 7/10 ditambah 1/5. Penyebutnya kita samakan menjadi 10 saja ya. Pakai 10 kan bisa. Oke. Berarti di sini tetap 7. Kemudian 10 dibagi 5 itu sama dengan 2. Nah, jawabnya 9/10. Lanjut. Untuk 1/2 ditambah 5/12. Penyebutnya jadi berapa? 12. Oke. Nah, baru kita hitung pembilangnya. 12 dibagi 2 itu 6. 6 kali 1 jawabannya 6. Kemudian 12-nya tetap. Nah, 6 ditambah 12 sama dengan berapa? Pembagian masker. Maaf. Ini 18. 5. Nah, 6 ditambah 5 sama dengan 11. Nah, jadi kan diperoleh hasilnya di sini 9/10, di sini 11/21. Jika kalian masih bingung menentukan tanda apa yang tepat dari kalimat matematika tersebut, berarti kita masih bisa untuk menyamakan penyebutnya dari 9/10 sama 11/21, supaya kita lebih mudah untuk memberikan tandanya. 9/10 dan 11/21. Kira-kira kita mau menjadikan penyebutnya berapa? Antara 10
Maaf kok 21, 12 ya. 12. 12. Nah. 12. Antara 10 sama 12 kita bisa pakai penyebut berapa? Berapa? Ada yang tahu? 60 ya. Oke. Oke, berarti di sini 60 ya. Oke, kita lanjut ya. Di sini 60 jadi penyebutnya. 60 dibagi 10 itu sama dengan 6. Jadi 9 dikalikan 6 itu sama dengan 54. Oke, selanjutnya di sini 60 dibagi 12. Nah, 60 dibagi 12 itu sama dengan 5. 5 dikali 11 sama dengan 55. Nah, kalau dari sini kan sudah kelihatan nih antara 54 dan juga 55. Berarti tanda yang tepat untuk mengisi kalimat matematika tersebut tandanya apa? Apa itu gini-gini? Tangannya lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan? Antara 54/60 sama 55/60. Tandanya yang tepat adalah? Lebih? Ya? Nah, jadi tandanya adalah lebih kecil. Oke. Dari sini paham? Paham. Oke, Mbak Dina lanjut ya. Oke. Lanjut. Oke, Mbak Dina pelan-pelan aja. Lanjut ke nomor 15. Nah, di sini urutkan pecahan berikut mulai dari yang terbesar. Jika ada soal seperti ini, nah di sini kan ada yang persen, kemudian ada yang pecahan, kemudian ada yang desimal gitu ya. Kita kan bingung nih, yang besar yang mana, yang kecil yang mana. Nah, kalian di sekolah sudah diajarin belum mengubah pecahan menjadi persen, mengubah pecahan menjadi desimal gitu, sudah diajarin belum? Sudah. Nah, mungkin Mbak Dina ulangi sebentar ya. Kalau kita mengubah pecahan ke desimal, jadi kalau yang namanya desimal itu bisa per 10, bisa per 100 ya, bisa juga per 1000 dan seterusnya. Nah, jadi kalau desimal itu tidak ada batasannya. Kita mau per 1 juta gitu ya, bergantung dengan pecahannya. Nah, misalnya Mbak Dina punya pecahan yaitu 4/25. Jika diubah menjadi ke desimal, bagaimana? Karena di sini penyebutnya adalah 25, berarti kita bisa menggunakannya apa? Per 100. Betul ya? Jadi kita ditulis di sini. Kita tulis per 100. 25 di 100 itu berarti dikali berapa? Dikalikan 4. Dikali 4. Nah, kalau penyebutnya dikali 4, berarti pembilangnya juga dikali 4. 4 kali 4 berapa? 16. Nah, karena ini tadi kan desimalnya per 100, kita tulis dulu hasilnya 16. Kalau per 100 itu berarti di belakang koma ada 2 angka. Caranya bagaimana memberikan koma? Berarti gini, dari belakang kita hitung 2. 1, 2. Nah, tinggal dikasih 0 depannya. 0,16. Iya, ini untuk mengubah pecahan menjadi desimal. Dari sini paham? Paham. Oke, kalau gitu Mbak Dina lanjut untuk pecahan ke persen. Oh, assalamualaikum Kak, maaf ini atas nama Zakia. Oh ya, ya tidak apa-apa.
Oke, Mbak Dina lanjut ya. Sekarang untuk pecahan ke persen. Kalau tadi desimal itu kan per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Tapi kalau persen itu hanya per 100. Namanya saja persen, berarti per 100. Jadi kita tidak boleh menggunakan yang lainnya. Jadi hanya per 100 ini aja. Ya. Nah, misalnya Mbak Dina punya pecahan yaitu 4/5. Kalau kita jadikan ke persen, berarti kita tulis ya, ini penyebutnya langsung kita tulis 100, tidak boleh yang lainnya. Ya. Nah, 5 ke 100 itu dikalikan 20. Berarti untuk pembilangnya juga dikalikan 20. 4 dikali 20 itu sama dengan 80. Berarti hasilnya adalah 80%. Nah, kalau persen tidak perlu koma-koma, jadi langsung kita tulis hasilnya. Begitu. Oke. Kalau gitu kita lanjut dulu. Nah, di sini urutan pecahan berikut mulai dari yang terbesar. Kalau Mbak Dina, karena bilangannya bulat gitu ya. Jadi Mbak Dina mau pakai persen. Kita ambil untuk yang pilihan A. Oke. Di situ ada 15%, berarti sudah tetap ya, 15%. Kemudian 3/4. Nah, 3/4 kita ubah menjadi persen. Kita kalikan langsung 100. Nah, bisa pakai cara seperti ini. 100 dibagi 4 itu sama dengan 25. 25 dikali 3 sama dengan 75%. Kemudian 0,25. Nah, ini kan desimal. Kalau mau mengubah menjadi persen, tinggal dikalikan 100. Jadi kalau ada desimal, mau kita ubah ke persen, kita langsung kalikan 100 saja. Caranya gimana, Mbak? 100 itu nolnya ada berapa? 2. Betul? Ya, 100 kan ada 2. Jadi, komanya ini tinggal mundur aja. Kamu mundurkan 2. Jadi 1, 2. Nah, berarti jawabannya adalah 25%. Kayak gitu. Ya. Terus di situ ada 0,4. Nah, sama juga seperti tadi yang atasnya. Kita kalikan 100 dengan mundur 2. 1, 2. Karena di sini kosong, kita tambahkan dengan angka 0. Jadi jawabannya adalah 40%. Nah, soalnya yang diminta adalah dari yang terbesar. Dari keempat ini, manakah yang terbesar? 75%. Yang mana? Persen. Oke, 75% dulu. 1. Terus habis itu yang berapa? 40%. 40%. Oke, yang kedua. Yang ketiga? 25%. Terus yang keempat? 15%. Nah, betul. Jadi pilihan jawaban yang tepat yang mana? C. Oke, pinter. Jadikan 3/4 dulu. 0,4 ya. Terus 0,25 baru 15%. Oke, pinter. Sip. Dari sini paham? Paham. Oke, Mbak Dina lanjutkan. Paham. Nomor 17. Nah, di sini ada operasi Desimal. hitung desimal. Itu yang pertama. Kalau kalian susah Mbak itu menghitungnya karena ada koma-komanya. Kalian bisa menghilangkan dulu koma-komanya. Jadi, di situ kan 1,2 dikali 0,85. Berarti untuk cara 1 bisa gini. Kita langsung ambil 12, jadi dihitung biasa. Terus dikali dengan 85. Nah, 12 dikali 85 itu berapa ya? Ada yang menghitung? Ada yang menghitung? 12 kali 85 berapa? Ada yang tahu?
Berapa jawabannya? 1000? 1000? 1020. Oke, pinter. Ya, jawabannya 1020. Lalu bagaimana Mbak untuk ngasih komanya? 1,2 ini di belakang koma ada berapa angka? Ada 1 ya. Di belakang koma ada 1 angka. Terus 0,85 di belakang komanya ada berapa angka? 2 angka. 2 angka. Nah, untuk memberikan komanya, berarti ini ditambah, nak. 1 ditambah 2 berapa? 3. 3, betul. Berarti 1020 ini langsung kita kasih 3 koma di belakang angka. Berarti kan gini, 1, 2, 3. Seret. Nah, berarti jawabannya adalah 1,02. Gitu ya. Jadi setelah kita menghitung angkanya saja 12 dikali 85, baru kita beri koma. Komanya itu tadi diambil dari di belakang angkanya ini, di belakang komanya ada 1 angka, yang ini ada 2 angka. Nah, komanya ditambahkan jadi ada 3. Itu cara yang pertama. Kalau cara yang kedua, kalian bisa diubah ke bentuk pecahan. 1,2 itu pecahannya berapa? 12 per 10. Ya. Dikali 0,85 itu pecahannya adalah 85 per 100. Kan di belakang koma ada 2 angka. Kalau ada 2 angka berarti per 100. Kalau di belakang angka 2, di belakang koma 2 berarti per 100. Nah, sudah tinggal dikalikan. 12 dikali 85 tadi 1020. Terus 10 kali 100 sama dengan 1000. Nah, tinggal dibagi aja. 1020 dibagi 100. Jawabannya ketemunya sama. Nah, ketemunya sama yaitu 1,02. Wah, terserah kalian mau pakai cara 1 atau cara yang kedua. Jadi jawabannya adalah 1,02. Dari sini bisa dipahami? Kalau pembagian bagaimana, Mbak? Pembagian sama saja. Ya. Jadi misalnya Mbak Dina mau kasih contoh untuk pembagian. Itu di pembagian ada soal nomor 18 ya. Di sini nggak ada, Mbak Dina tulis di sini soalnya. Nomor 18 itu adalah 3,36 dibagi 0,21. Ini ya. Caranya sama seperti tadi perkalian. Nah, untuk cara yang satu, berarti kan tadi langsung ya, 336 langsung dibagi 21. Nah, 336 dibagi 21 itu hasilnya adalah 16. Kita lihat, 3,36 ada berapa angka di belakang koma? 2 angka. 2 angka. Terus 0,21 ada berapa angka di belakang koma? 2 angka. 2. Nah, karena ini pembagian, ya, kalau pembagian itu dikurangi. Jadi kalau tadi perkalian, ini kan ditambah. Betul ya? Nah, kalau pembagian itu dikurangi, berarti 2 dikurangi 2 itu sama dengan berapa? 0. Nah, berarti ini tidak perlu diberi koma. Karena di sini kan 0, jadi hasilnya adalah 16. Kita lanjut yang cara yang kedua. Berarti kan 336 per 100 dibagi 21 per 100. Ingat, kalau di sini pembagian pecahan, itu posisinya harus diubah. Jadi 336 per 100 menjadi perkalian.
Ya. Ya. Kalau pembagian pecahan kan diubah menjadi perkalian. Nah, penyebutnya jadi pembilang jadi penyebut. Nah, ini kan, ini 100 bisa dicoret dengan 100. Berarti kan tinggal dibagi 336 dibagi 21. Jawabannya sama, yaitu 16. Nomor 18 itu jawabannya adalah 16. Oke, dari sini paham? Oke, Mbak Dina lanjutkan. Nomor 19. Ibu membeli beras sebanyak 50 kg. 1/5 bagian dari beras tersebut diberikan kepada bibi dan 3/10 bagian akan diberikan kepada nenek. Sisa beras ibu adalah, nah di sini ada 1/5 dan juga 3/10. Berarti bagiannya kita jumlahkan dulu. 1/5 ditambah 3/10 ya. Karena 1/5 itu diberikan kepada bibi dan 3/10-nya diberikan kepada nenek. Penyebutnya kita jadikan 10 saja. Di sini 2 ya. Terus di sini 3. Berarti 5/10. Kalau berasnya ibu 50 kg itu kan berarti sama dengan 10/10 ya. Kita kurangi 5/10. Berarti jawabannya adalah 5/10. Nah, sisa beras ibu itu 5/10 bagian. Kita kalikan ke total berasnya 50. Oke, kita coret ya. 50 bagi 10 5 dikali 5 sama dengan 25 kilogram. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya, dari sini paham? Paham. Bentar, Mbak Dina lanjut ya. Ya. Selanjutnya nomor 20. Ibu memiliki 9/4 kg gula pasir. Terus gula tersebut digunakan untuk membuat sirup. Nah, yang ditanyakan di sini sisa, berarti dikurangi. Berarti kan 9/4 dikurangi 14/8. Nah, ini penyebutnya dijadikan berapa? 8. Nah, pinter. Jadi 8 aja ya, biar tidak banyak-banyak. Berarti 8 bagi 4, 2. 9 kali 2, 18. Berarti di sini tetap 14. 18 dikurangi 14 berapa? Sama dengan 4. Nah, 4/8. Kan tidak ada nih di pilihan 4/8. Berarti harus kita sederhanakan. Jadi berapa ini kalau disederhanakan? 1/4. 1/4. 1/4 apa 1? Nah, kalau 4/8 dibagi berapa? Dibagi 4, ini dibagi 4. 4 bagi 4 berapa? 1. 8 dibagi 4? 2. Nah, arti jawabannya adalah 1/2 kilogram. Iya. Jadi kalau atasnya dibagi 4, bawahnya juga harus dibagi 4. Oke, dari sini mengerti? Oke, Mbak Dina lanjut ya. Ya. Nah, di sini ada koordinat. Koordinat. Jadi kalau yang namanya koordinat dan sumbu Y, ya. Jadi yang sumbu X itu dia di bawah. Nah, terus ini sumbu Y. Jadi kalau kita mau membaca titik koordinat itu dimulai dari sumbu X terlebih dahulu, ya. Misalnya Mbak Dina tanya nih, di sini ada gambar kursi. Kursi itu terletak di koordinat berapa? Coba dilihat, kursi kan ini gambarnya. Nah, dilihat dulu sumbu X-nya. Sumbu X-nya di berapa? 5D. 2.
2. Kursi loh ya, kursi bukan meja, kursi. Nah, kan sumbu X-nya ada 2, kemudian Y-nya di huruf A. A. Nah, berarti 2. Nah, lanjut. Kalau sepeda koordinatnya berapa? 6F. 6. Sepeda, oke, 6F. Betul. Terus, sepatu. 9G. Nah, sepatu berarti kan ini ya. Berarti 9 hurufnya adalah G. Jadi seperti itu. Kalau membaca koordinat itu dimulai dari sumbu X baru ke sumbu Y. Nah, di sini nomor 22 yang ditanyakan adalah sepeda. Tadi sepeda adalah 6 F. Kalau F,4 kan tidak ada ya. Kalau 8D apa 8D? 8D gambar apa? Penghapus. Enggak, betul. 8D itu penghapus. Terus kalau 5C? Meja. 5C apa? Meja. Iya benar, 5C itu meja. Oke. Untuk koordinat ada yang ditanyakan? Tidak. Oke. Lanjut. Oh, ternyata sudah untuk matematikanya. Dari sini ada yang ditanyakan untuk matematikanya? Tidak. Tidak ada. Nah, sebelum lanjut ke IPA, setelah ini kan kita akan bahas IPA, tapi sebelum lanjut ke IPA, tadi kan kalian di awal sudah mendengarkan, tadi kan Kak Tika bilang ada 2 siswa alumni SSC yang berhasil itu kan. Nah, kalian pasti pengen tahu kan, pengen tahu lebih lanjut seperti apa sih Kak Nelly sama Kak Rendra itu selama belajar di SSC dan bisa mencapai cita-citanya bisa masuk ke SMP negeri. Oke, Mbak Dina lanjut kasih ke Mbak Tika lagi ya. Hai semua. Halo. Halo, Kak. Halo? Nggak kedengeran. Gimana? Oh, nggak kedengeran. Di sini kalian sekarang bisa? Bisa. Oke. Gimana? Menyenangkan nggak pembahasannya hari ini? Atau pusing? Seneng. Oke, sebelum kita mulai ke pembahasan IPA, kita refresh dulu otak kita. Kak Tika akan ngasih profil alumni SSC yang sudah berhasil belajar dan mencapai kesuksesannya di SSC. Tadi kan Kak Tika ceritain tentang Kak Rendra sama Kak Nelly ya kan? Nah, mau tahu nggak gimana sih mereka itu caranya biar berhasil meraih suksesnya dan juga berhasil mencapai SMP favoritnya? Yuk kita lihat videonya bersama-sama. Perkenalkan, nama kakak Narendra Alvarenardi, kakak alumni dari SDN Kertajaya Puja, dan alhamdulillah kakak diterima di SMPN 1 Surabaya. Hai semuanya, aku Pamelia Puspadewi, biasa dipanggil Meli. Aku dari SD Erlangga 3 dan aku diterima di SMP Negeri 1 Surabaya.
seru ya, yang bisa mendekatkan diri dengan muridnya sehingga proses belajar itu sangat seru dan menyenangkan. Yang kedua itu adalah metode belajar di SSC yang mungkin lebih bervariasi dari yang kita dapat di sekolah. Kemudian soal-soal yang lebih banyak yang sering keluar di ujian-ujian, kemudian soal-soal yang bervariasi, jadi tidak hanya itu saja, tidak monoton. Aku di SSC itu karena SSC terkenal banget sama alumni-alumninya yang bisa masuk ke sekolah-sekolah yang keren-keren di Surabaya. Terus sama rekomendasi keluarga juga, dan banyak teman-teman aku yang les di SSC juga. Selama kakak les di SSC, kakak sering mengikuti kegiatan, contohnya kegiatan outbound di Notre Dame. Menurut kakak itu kegiatan yang seru dan bisa meningkatkan kedekatan kakak tentor dengan murid-muridnya, sehingga kakak tentor bisa lebih care, bisa lebih memperhatikan dalam hal belajar maupun dalam hal ya mungkin yang sedikit pribadi. Kemudian terdapat beberapa kegiatan yang sering kakak lakukan, yaitu jam tambahan. Mungkin adik-adik bisa melakukan dengan kakak-kakak tentor ya, di jam-jam misalnya jam 1, jam 2, atau mungkin sebelum les, atau mungkin setelah les gitu. Sebenarnya jam tambahan ini sangat berfungsi untuk meningkatkan kepemahaman ya. Mungkin ada yang kesulitan atau mungkin ada yang perlu ditanyakan tetapi malu, bisa ditanyakan kepada kakak-kakak supaya lebih jelas dan lebih paham. Kegiatan yang pernah aku lakuin di SSC itu ada banyak. Yang pertama yang paling berkesan itu outdoor training, itu seru banget beneran. Terus yang kedua ada Sabtu Safari Pria, itu emang hari Sabtu tapi beda banget kesannya sama les biasa. Yang ketiga ada malam minggu mania, itu seru banget dan sampai malam, jadi rasa yang malam minggunya sendirian bisa rame-rame di SSC sambil belajar. Pengalaman aku les di SSC banyak banget. Yang pertama aku suka tambahan sebelum jam pelajaran. Terus aku suka curhat sama tentor-tentor, soalnya tentor-tentornya asik parah. Apa lagi ya? Terus oh iya, soal SSC itu bermutu banget, dan pasti itu nggak ada soalnya di sekolah-sekolah. Terima kasih SSC sudah membantu aku masuk ke SMP impianku. Pesan dan kesan kakak selama les di SSC itu banyak banget. Yang pertama itu kakak sangat senang belajar di SSC karena tentor-tentornya yang seru dan akrab, kemudian soal-soal yang bervariatif sehingga bisa menambah ilmu pengetahuan yang sebelumnya kita belum tahu, kemudian kita mendapat ilmu baru. Dan yang terakhir, kakak berterima kasih kepada SSC karena telah membantu kakak dalam proses hal belajar mengajar. Metode belajar yang sering kakak lakukan ialah setiap hari selalu berlatih soal, mengerjakan PR-PR dari sekolah, kemudian jam tambahan dengan kakak-kakak tentor untuk mengonsultasikan mungkin ada yang kurang paham atau mungkin kebingungan atau mungkin ada soal-soal yang sedikit rumit yang belum bisa diselesaikan. Metode belajar aku itu selalu ngulang-ngulang pelajaran yang menurut aku susah. Terus kalau belajar jangan sampai lebih dari 2 jam, bikin otak jenuh. Habis itu jangan pernah pakai SKS, itu nggak berfungsi dengan baik. Dan satu lagi, kalau ada soal yang susah, kerjain sebanyak-banyaknya, habis itu tambahan SSC. Tips dan trik dari aku, yang pertama itu kalian tuh harus rajin belajar, yang kedua kerjain soal sebanyak-banyaknya di rumah, terus dibahas nanti di SSC pas tambahan, yang ketiga jangan pernah pakai program SKS itu tadi, dan yang keempat dan terakhir jangan ikut ibadah. Untuk adik-adik yang sekarang sedang berjuang di kelas 6, kakak mungkin hanya bisa memberikan sedikit tips, yaitu selalu berdoa dan selalu berlatih soal, dan jangan lupa untuk selalu patuh kepada orang tua karena doa orang tua adalah doa yang paling baik. Untuk adik-adik ini sekarang sedang berjuang di kelas 6, tetap semangat, pantang menyerah, dan selalu berdoa kepada Tuhan dan sesuai keyakinannya masing-masing, dan jangan lupa selalu patuh kepada orang tua. Kalimat motivasi aku dan kalian yang lagi berjuang sekarang,
semangat ya, jangan kecil, jangan ngeluh aja. Masa kita masih panjang, semua udah masuk SMP impian. Ingat ya, tanpa ilmu, semua impian kamu tuh akan sia-sia. Salam SSC, mari berjuang untuk menjadi yang lebih baik. Salam SSC, mari berjuang untuk menjadi yang lebih baik. SSC, senyum, semangat, cinta. SSC, senyum, semangat, cinta. Oke, itu tadi profil dari kakak-kakak alumni yang sudah berhasil meraih kesuksesannya. Patut kita tiru kalau belajar yang rajin dan juga menaklukkan soal-soal sulit itu penting. Serta berdoa dan juga minta restu kepada orang tua. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembahasan IPA, kita charge dulu nih semangatnya biar teman-teman nggak pada loyo di sore ini ya. Nah, kalau ketika bilang SSC, kalian jawab senyum, semangat, cinta. Oke? Cinta? Oke. Coba dulu ya. SSC, senyum, semangat, cinta. Oke. Satu kali lagi biar makin semangat. SSC, senyum, semangat, cinta. Oke. Nah, selanjutnya karena semangatnya udah mulai naik lagi nih, yuk kita panggil Kak Dina lagi untuk mulai pembahasan IPA-nya. Are you ready, guys? Ready. Oke, ready. Kak Dina. Kak. Oke, halo. Halo, Kak. Gimana tadi setelah melihat Kak Neti sama Kak Rendra tadi? Termotivasi? Harus termotivasi ya, karena kita bisa belajar dari Kak Neri sama Kak Rendra untuk mencapai impian kita, walaupun kalian masih kelas 5, kemudian mau SMP masih yang lama juga nggak lama. Yang namanya usaha itu harus dimulai dari sekarang ya. Nggak ada usaha yang tiba-tiba, jadi harus perlahan kayak gitu. Oke, sekarang kita bahas untuk IPA. Sama seperti matematika, Mbak Dina nggak akan bahas semuanya. Manusia yang bergerak dengan... Oke, di sini nomor 28. Moluska yang bergerak dengan kaki dan perut adalah siput. Nah, jadi ini kan membahas tentang alat gerak hewan ya. Nah, jadi alat gerak hewan itu alat gerak hewan. Jadi namanya hewan itu kan punya alat gerak sendiri-sendiri. Ya. Seperti yang bergerak dengan sayap. Ya. Contohnya Burung. gitu ya. Kemudian kalau kelompok ikan, kan dengan apa? Sirip. Ya. Nah, itu kelompok ikan. Kemudian hewan apa lagi? Bergerak dengan alat kaki. Ikan bisa gitu ya. Kemudian kucing. Nah, kemudian kalau dengan perut, siput. Ular, gitu ya. Nah, jadi kalau menurut ini yang bergerak dengan kaki dan perut adalah siput. Betul. Ya. Oke, kita lanjut.
Nomor 29. Kerangka manusia dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, kerangka manusia itu dalam badan kalian. Badan kalian ini terbagi dari 3 kelompok. Bagiannya apa saja? Bagian tengkorak, dan bagian anggota gerak. Nah, jadi ada bagian tengkorak, Dan kemudian bagian badan, dan bagian dan juga anggota bagian gerak. gerak. Nah, anggota gerak itu ada 2, yaitu atas dan juga bawah. Kan berarti apa? Tangan ya. Iya. Sedangkan kalau bawah itu adalah kaki. Anggota kerangka manusia. Nah, di sini ada kerangka bagian kepala, bagian tengkorak. Oke, Mbak Dina mau tanya satu-satu untuk bagiannya. Nomor 1 yang ditunjuk itu apa? Bagian apa itu? Bagian apa? Ubun. Betul. Ubun. Terus, kalau yang nomor 2? Dahi. Dahi, betul. Kemudian nomor 3. Mata. Ya, tulang mata. Yang nomor 4? Tulang pipi. Tulang pipi. Nomor 5? Tulang hidung. Nomor 6? Rahang atas. Oke, rahang atas. Nomor 7? Rahang bawah. Rahang bawah. Ini adalah bagian dari tulang tengkorak. Sekarang pertanyaannya adalah bagian yang ditunjuk nomor 2 adalah Dahi. Jawabannya adalah tulang dahi. Oke, kita lanjut. Ayo, bangun. Nomor 31. Nomor 4. Kalau nomor 4 tadi tulang apa? Tulang rahang pipi. Nah, nomor 4 kan berarti ini. Nah, berarti itu adalah tulang pipi. Tulang pipi. Betul. Nah, lanjut. Nomor 32. Nomor 7. Ini nomor 7. Tulang apa? Rahang bawah. Rahang bawah. Rahang bawah. Rahang bawah. Nomor 32 itu adalah rahang bawah. Yang ditanyakan sampai sini? Ya. Ada, Mbak Dina lanjut. Tidak. Berikut adalah tulang bagian anggota gerak atas. Tadi gerak atas itu apa? Tangan. Nah, Iya. dipegang tangannya. Kira-kira yang bukan bagian dari tulang tangan atau lengan atas itu apa? Tulang kering. Tulang kering. Tulang kering ini ada di mana? Kaki. Di kaki. Ya, di anggota gerak bawah. Ya. Bawah. Nah, Gerak jadi bawah. di anggota gerak atas itu ada lengan atas, kemudian ada pengumpil, ada hasta, kemudian ada apa lagi? Pergelangan tangan, ya. Ya. Terus ada apa lagi? Jari tangan. Nah, jari tangan. Ini jawabannya nomor 33 adalah yang do. Kita lanjut. 35. Tulang dada
belikat, dan rusuk tergolong tulang apa? Pipi. Tulang apa? Pipi. Ada yang tahu tulang itu dibagi menjadi berapa bagian? Jadi tulang manusia itu ada 3 bentuknya. Yang pertama itu bentuknya pipa. Yang kedua ada pipi. Dan yang ketiga ada pendek. Nah, kalau yang tulang pipa itu berarti bentuknya panjang, ya. Jadi bentuknya panjang, kemudian seperti pipa. Tahu pipa kan kalian? Tahu. Jadi kayak gitu. Jadi tulang pipa itu yang bentuknya panjang. Seperti apa? Lengan atas, ya. Tulang lengan atas, kemudian paha. Nah, itu adalah contoh dari tulang yang berbentuk pipa. Kemudian kalau yang berbentuk pipi, pipi itu berarti apa namanya? Gepeng, ya, jadi tipis gitu. Nah, namanya saja pipih, jadi gepeng tipis. Contohnya kalau pipih itu ada tulang dada, kemudian belikat. Nah, kemudian kalau yang tulang pendek itu contohnya adalah tulang belakang. Kemudian pergelangan kaki. Nah, berarti kalau di sini yang ditanyakan adalah dada, belikat, dan rusuk, berarti tulang pipi. Oke. Lanjut ke nomor 36. Ini gambar apa ini? Kelainan tulang. Nah, kelainan tulang. Jadi kalau dilihat dari gambar ini, membungkuk ke depan ya. Kalau kita lihat, nah tulangnya ini. Ya. Nah, kelainan tulang itu ada beberapa. Ada lordosis, ada kifosis, ya, ada skoliosis, gitu. Terus ada fraktura, ada reumatik. Nah, dari gambar ini berarti kelainan tulang apa? Kifosis. Kifosis. Ini kemana? Kifosis. Ke depan, kan? Kalau ke depan apa? Kifosis. Kifosis, lordosis, atau skoliosis? Kalau lordosis kemana? Lordosis. Lordosis itu ke belakang. Ke belakang. Sedangkan kalau kifosis Ke depan. Terus kalau skoliosis Membentuk huruf S. ke samping. Oke, betul. Ini contoh kelainan dari kifosis ya, karena dia membungkuk ke depan. Nah, lanjut. Nomor 37, kelainan tulang yang biasanya disebabkan oleh kecelakaan. Fraktura. Apa sih fraktura itu? Fraktura itu patah tulang. Ada lagi yang namanya adalah fisura. Kalau fisura itu retak tulang. Osteoporosis. Nah, betul. Jadi yang karena kecelakaan itu fraktura. Kalau rahitis apa rahitis? Kalau rahitis ada yang tahu, rahitis itu kekurangan vitamin D. Iya, kekurangan vitamin D. Terus kalau osteoporosis? Pengeroposan tulang. Nah, pengeroposan tulang. Pengeroposan tulang. Jadi biasanya ini sudah usia lanjut gitu ya.
Ya. Ya. Terus kalau reumatik? Reumatik. Reumatik apa? Sendinya Sendi susah gerak. namanya reumatik. Susah digerakkan. Oke, lanjut. Nah, ini gambar contoh sendi. Sendi. Macam-macam sendi itu ada berapa? Ada sendi apa saja? 3. Apa saja? Ada sendi engsel. Terus ada pelana. Kemudian ada putar. Ada peluru. Dan juga geser. Sendi itu apa sih? Anda yang tahu nggak sendi itu apa? Sendi itu kan gabungan antar dua tulang ya. Jadi kalau kita lihat gambarnya kan di sini ini ada tulang 1. Nah, ini tulang 2. Inilah yang namanya sendi. Nah, jadi hubungan antara tulang 1 dengan lubang 2. Nah, contohnya kalau sendi. Sendi itu kan dia gerakan satu arah. Nah, kira-kira di anggota badan kita yang terjadi sendi engsel ini apa? Yang satu arah. Siku ya. Nah, jadi siku lutut. Jadi siku ini, jadi kan antara lengan atas sama lengan bawah, dia kan hanya satu arah. Nah, coba kalian gerakkan sikunya, kan hanya bisa bergerak seperti ini. Apa bisa sikunya bergerak lain? Ya, kan hanya gini aja. Nggak bisa gini. Kalau kalian geraknya seperti ini, kemudian begini, atau ke belakang, itu yang bergerak adalah sendi yang atas. Jadi kalau yang siku, geraknya hanya sini. Nah, ini hanya satu arah. Sama halnya dengan lutut juga. Kemudian kalau pelana, pelana itu gerakan dua arah. Nah, kalau dua arah itu contohnya, nih, ibu jari. Coba dipegang ibu jarinya. Nah, jadi gini, dua arah itu seperti ini. Nah, kalau begini, bukan ini. Nah, ini ibu jari. Itu ya, ibu jari. Terus kalau putar, berarti sendinya bisa memutar. Kalau contohnya putar itu apa? Nah, lehernya. Kemudian kalau peluru itu segala arah. Terus ada geser, berarti yang bisa bergeser. Berarti kalau dalam gambar ini contohnya apa? Sendi apa Pak ini? Sendi engsel. Karena hanya satu arah. Oke, kita lanjut. Nomor 39. Jenis otot yang terbentuk oleh sel-sel otot yang bentuknya seperti gelondong disebut otot apa? Otot polos. Ya, nomor 939 itu otot polos. Nah, sedangkan kalau jantung itu terletak pada dinding jantung. Nah, kalau lurik itu melekat pada rangka. Nah, kalau keras tidak ada ya. Oke, jawabannya nomor 39 yang A. Lanjut, nomor 40. Penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus pada syaraf yang mengendalikan otot rangka adalah apa? Tetanus. Atrofi. Kalau kram itu
Kalau kram itu aktivitas otot berlebihan. Nah, jadi misalnya kalau kalian habis beraktivitas yang sangat banyak gitu ya, nanti biasanya akan terjadi kram karena sendinya itu. Kemudian kalau tetanus, tetanus itu karena infeksi bakteri. Sedangkan kalau sebentar. Ya, polio, berbagai infeksi virus itu. Terus kalau atrofi itu kondisi otot mengecil. Tidak digerakkan, nah sehingga terjadi atrofi. Jadi yang disebabkan virus itu adalah polio. 41. Hasil olahan minyak bumi hasil olahan minyak bumi itu adalah aftur. Aftur kan digunakan untuk bahan bakar pesawat. Kalau biogas ini hasil olahan dari kotoran hewan. Nah, bisa digunakan biogas. Terus kalau biosolar atau biodiesel itu dari biji jarak. Dan kalau spiritus itu dari tetesan tebu. Jadi jawabannya adalah aftur. Olahan minyak bumi sebenarnya banyak ya, ada bensin, ada kerosin, ada aspal, kayak gitu. Nomor 44. Ya. Hasil olahan minyak bumi yang banyak digunakan untuk bahan pelapis jalan raya. Aspal. Nah, ini aspal. Kalau kerosin ini biasanya digunakan untuk memasak juga bisa. Kalau solar itu untuk bahan bakar aspal. Nah, bahan bakar diesel. Ya, jadi mesin diesel. Bensin, nah bensin berarti ini bahan bakar diesel. Oke. Nomor 45, berikut ini bahan makanan yang banyak mengandung karbohidrat. Nah, makanan itu kan ada yang mengandung karbohidrat. Karbohidrat itu berarti sebagai sumber energi. Nah, makanan yang mengandung sumber energi apa saja? Gandum, betul. Jadi ada gandum, nasi, gitu ya, singkong. Gandum. Kalau protein itu kan seperti ikan, kayak gitu. Protein hewan. Dari sini ada yang ditanyakan? Ikan. Oke, ternyata sudah selesai untuk pembahasannya. Tidak ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, sekian ya untuk pembahasan bersama Kak Dina. Terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung. Kak Dina tunggu kedatangannya di SSC, belajar bersama kakak-kakak yang lainnya, ada Kak Dina sama Kak Tika, dan masih banyak yang lainnya. Kak Dina tunggu untuk acara-acara selanjutnya. Sebelum ditutup, Mbak Dina kembalikan lagi ke Kak Tika ya. Terima kasih semuanya. Dadah. SSC. Enggak, reot. Oke, teman-teman, gimana pembahasan IPA-nya? Seru? Nambah wawasan? Seru, alhamdulillah. Nah, sebelum kita tutup hari ini, Kak Tika mau ngasih info ke kalian. Apa ya kira-kira ya? Nah, infonya adalah bagi teman-teman yang tadi itu ketinggalan untuk bergabung bersama kita di pembahasan kali ini, kalian bisa lihat live streaming kita di YouTube LBB SSC Surabaya. Kalian bisa subscribe juga. Kemudian follow Instagram kita di LBB_SSC_Surabaya. Nah, nanti
tulis pesan-kesan kalian setelah mengikuti webinar pembahasan di challenge ini. Yang paling menarik akan dapat door prize dari kita, akan kita kirim ke kalian. Jadi gunakan HP kalian, screenshot, terus upload ke story atau IG kalian. Sebentar ya. Ya, sambil kita tunggu selesai azan dulu ya, teman-teman. Oke, alhamdulillah azannya sudah selesai ya. Ketika lanjut infonya. Nah, buat kalian yang mau dapat door prize menarik dari kita, silahkan follow Instagram kita di LBB SSC Surabaya. Kemudian buat Insta Story, kesan dan pesan mengikuti pembahasan ini semenarik dan seunik mungkin. Jangan lupa pakai tagar hashtag sahabat SSC dan hashtag SSC. Dan jangan lupa juga tag 3 teman kalian buat ikutan acara kita selanjutnya. Nanti hadiahnya akan dikirim ke rumah kalian. Nah, itu dia. Selanjutnya, buat teman-teman, Katika infoin kalau misalkan kalian jangan keluar dulu ya, karena bakalan akan ada lagi webinar selanjutnya. Pembahasannya tentang apa? Pembahasannya bakalan lebih menarik lagi, yaitu kita akan membahas tentang kilas strategi belajar, terus gaya belajar, dan juga sistem PPDB yang nantinya bakalan sangat berguna buat kalian. Jadi pantengin terus Instagram kita dan juga jangan keluar grup dulu ya, karena bakalan ada info-info menarik selanjutnya yang wajib banget buat kalian ikutin. Selanjutnya, sebelum kita tutup, yuk kita mulai lagi jargon kita sambil kita foto bersama ya kan? Sambil kita foto bersama sama Kak Dina juga. Hai Kak Dina. Halo. Nah, kalau Katika bilang SSC, kalian harus jawab apa tadi? Senyum, semangat, cinta, gitu ya. Terus akan kita lagi. Kalau misalkan Katika bilang salam SSC, kalian jawab, mari berjuang untuk menjadi yang lebih baik. Bisa? Ini, Katika kasih teksnya nih. Bisa. Oke, sambil Katika foto ya. Oke, kita mulai teman-teman. SSC, senyum, semangat, cinta. Oke, cinta. Bentar. Satu, tangannya gini semua. 1, 2, 3. Oke, lagi. Kalau Katika bilang salam SSC, jawabnya mari berjuang untuk menjadi yang lebih baik. Siap?
Siap, oke. Yuk, salam SSJ. Mari berjuang. Mari berjuang yang terbaik. yang terbaik. Mantap. Terima kasih teman-teman semua. Selamat beristirahat. Selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib bagi yang melaksanakan. Kita akhiri sampai sini. Saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar selanjutnya ya. Dadah. Dadah.